Kira-kira berapa? Satu koma dua. Jadi di situ ya bedanya, jangan sampai tertukar nanti kalau misalnya ada soal pada saat UAS. Ya, kalau misalnya pakai yang diminta adalah faktor kerapatan, berarti bahan aktifnya dikalikan dengan nilai DF, dibagi dengan nilai DF. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah nilai tukar, berarti bahan aktifnya dikali dengan nilai tukarnya. Ya, yang satu dikali, yang satu dibagi, jangan kebalik. Oke, kemudian misal ada resep ya, coba di halaman 26 terakhir deh ini. Coba ya. Misal ada resep, di situ ada resep aminofilin, ketemu ya? Aminofilin 250 mg. Ya, aminofilin 250 mg, oleum kakao QS, MF sub DTD nomor 2, kemudian S2 DD1 sub. Nah, di situ ada tertulis gitu ya, oleum kakaonya QS atau kuantum statis. Nah, misal diketahui dalam peracikan akan digunakan suatu cetakan yang ketika terisi penuh dengan oleum kakao itu bobotnya adalah sekitar 3 gram. 3 gram ya, bobot totalnya. Kalau misalnya cetakan kosong diisi penuh sama oleum kakao, bobot totalnya itu adalah 3 gram. Nah, kalau seperti itu kemudian digunakan untuk meracik resep tersebut gitu ya dengan diisi aminofilin sekitar 250 mg, kira-kira oleum kakao QS itu berapa? Kalau misalnya pakai nilai tukar, tadi nilai tukarnya aminofilin kan sekitar 0,86 ya. Caranya gimana? Gimana? Berapa? Izin menjawab, Bu. 0,215 gram. Itu apa? Ini nilai tukarnya. Kesetaraannya oleum kakao sama aminofilin. Berarti 250 mg aminofilin setara sama dengan bobotnya 215 mg oleum kakao. Oke. Kemudian oleum kakao QS-nya berarti berapa?
Berarti dikali sama 3.000 miligram ya, Bu? Gimana? Coba yang lain. Di situ ada kalau cetakan diisi penuh sama oleum kakao 3 gram. Kemudian cetakan tersebut dipakai untuk meracik suppositoria yang sudah terisi sama aminofilin 250 mg yang ternyata bobotnya setara dengan 215 mg oleum kakao. Berarti oleum kakao yang dibutuhkan untuk mengisi cetakan tersebut sisanya berapa? Mencoba menjawab, Bu. Apakah berarti 3.000 miligram itu dikurangi dengan 215 miligram? Berarti oleum kakao yang dibutuhkan untuk memenuhi suppositoria tadi 2.785 miligram. Apakah begitu ya, Bu? Oke. Jadi oleum kakao QS-nya itu adalah 2.700 berapa, Dek? 85, Bu. 2.785 miligram atau 2,785 gram. Paham sampai sini? Ya, jadi 3 gram dikurangi kesetaraannya tadi berapa? 215 miligram. Berarti 3 gram dikurangi 0,215. Berarti 2,785. Pertanyaan terakhir. Kalau misalnya seperti itu berarti bobot akhir total dari suppositoria berapa? Berarti berapa bobot total akhirnya? 3? 3 gram kah? Atau lebih? 3 gram lebih, Bu. Berapa? 3.035 gram. Miligram. 3.035 miligram. Dapat dari? Dapat dari penjumlahan 250 miligram ditambah sama bobot oleum kakaonya 2.785. Oke, benar ya. Jadi bobot total akhir, ingat hati-hati nanti kalau misalnya ada soal, bobot akhir total bukan lagi 3 gram, karena sudah diisi tidak hanya oleum kakao, tapi sudah diisi dengan bahan yang lain. Ya, jadi bobot akhir suppositoria adalah 250 mg ditambah 2.785 mg. Jadi total akhirnya adalah 3.035 mg. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sampai sini ada yang mau didiskusikan terkait materi suppositoria atau mungkin materi saya yang lain? Sebelum kita UAS, karena UAS kan sudah minggu depan ya, dan pertama kalian. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya bobot suppositoria totalnya tadi melebihi kapasitas cetakannya gitu, itu nggak apa-apa ya, Bu, atau harus dipotong? Ya nggak apa-apa. Sekarang gini,
konsepnya adalah kalau misalnya kita pakai molding gitu ya, kita pakai cetakan. Cetakan itu kan ada suatu ruang ya. Ruang itu kan berarti yang tetap adalah volumenya. Sedangkan bahan itu kan berbeda-beda densitasnya, berbeda-beda massa jenisnya, ya kan? Kalau misalnya ada satu ruang diisi dengan bahan yang massa jenisnya besar sama massa jenisnya kecil, pasti nanti bobot kedua, walaupun sama-sama memenuhi ruang tersebut ya, tapi bobot keduanya pasti kan berbeda. Jadi konsep molding, konsep kalibrasi cetakan adalah karena memang volumenya itu yang tetap, tapi bobotnya bisa beda-beda. Jadi kalau misalnya volume tersebut cetakan tersebut diisi oleh kakao, ternyata bobotnya 3 gram gitu ya, total penuhnya. Tapi ketika diisi PEG misalnya, bisa jadi nggak 3 gram. Kenapa? Karena densitasnya PEG sama oleum kakao kan berbeda. Gitu, ya. Ini juga berbeda, 3,035. Kok lebih ya? Iya lebih, karena di situ ada aminofilin yang jelas-jelas massa jenisnya itu berbeda dengan oleum kakao. Makanya dicari kesetaraan bobotnya berapa. Berarti tadi kan aminofilin 250 mg itu setara dengan oleum kakao 215 mg. Artinya, volume yang ditempati oleh 250 mg aminofilin itu sama dengan volume yang ditempati oleh oleum kakao sebanyak 215 mg. Gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau didiskusikan terkait semua materi? Nggak ada? Oke, UAS nanti soal dari saya dan Bu Diana ya. Nanti pembagian jamnya seperti apa, teknisnya seperti apa, silakan ditunggu di MMP. Tapi yang jelas kalau saya sendiri nanti saya menggunakan kuis yang ada di MMP, soal saya adalah soal pilihan ganda. Ya, Izin bertanya, Bu. silakan. Kalau yang di resepnya itu menggunakan persen itu bagaimana ya begitu, Bu? Yang resep Iya, kedua. Bu. Sama, yang resep kedua sama. Harus diketahui dulu berapa sih total ini apa? Terus saya berarti nggak bisa share screen. Total bobotnya itu berapa? Misal total bobotnya itu diketahui ya. Tuhan. Intinya sama deh, ini loh. Misal dari bobot itu diketahui berapa sih bobot total, sama kayak tadi. Misal ketika cetakan itu terisi dengan PEG ternyata bobotnya 3 gram. Ya, katakanlah kemudian kesetaraannya dihitung-hitung dari 3 gram itu ternyata bahan aktifnya mengisi sekitar 100 mg misal atau 200 mg ya. Nah, dari 3 gram dikurangi 200 mg gitu ya, itu kan ada sekitar 2.800 mg.
dari 2.800 mg itu kan sebenarnya total perpaduan antara PEG yang padat dan PEG yang cair 60 sama 40% gitu kan. Ya sudah, berarti 60% dari 2.800 sama 40% dari 2.800, tinggal gitu aja. Bisa dibayangkan nggak? So, Ya, jadi itu cuma main ini aja, cuma main beda-beda apa ya, beda model aja lah. Kalau resep yang pertama cuma oleum kakao QS 2.785 miligram gitu ya. Cuman kalau yang kedua ternyata dari setelah dikurangi kesetaraan bahan aktifnya tersisa tersisa bahan basis sekitar 2.785 yang terdiri dari 60% PEG padat dan 40% PEG cair. Nah, itu kan tinggal dibuat perbandingan aja. Yang PEG padat 60% dari 2.785, yang PEG cair 40% dari 2.785. Tinggal gitu aja. Ya, baik Bu, sudah jelas. oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Beda. Jadi nilai tukar aminofilin 0,86 itu terhadap oleum kakao. Ya, itu di pustaka jelas nanti terhadap apa, atau DF aminofilin terhadap oleum kakao sekitar, DF itu kan tadi ya perbandingan kerapatan ya, DF aminofilin terhadap oleum kakao sebesar 1,2. Jadi nanti kalau di pustaka dicari, itu akan jelas dia akan disetarakan dengan basis yang mana. Ya, jadi kalau misalnya basisnya PEG, kalian jangan pakai nilai literatur yang basis oleum kakao, itu berbeda. Kenapa? Karena masa jenisnya PEG sama masa jenisnya oleum kakao kan berbeda. Pasti nilai kesetaraannya juga berbeda. Bisa dipahami? Ya. Tapi memang selama ini yang paling banyak digunakan gitu ya, yang paling banyak ada di pustaka itu memang terhadap oleum kakao. Kenapa? Karena untuk peracikan yang skala apotik ya, skala kecil, itu yang paling banyak digunakan memang basisnya yang oleum kakao. Ya. Sudah ada lagi? Ada lagi? Yuk. Yang lain nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, mungkin saya akhiri di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan presensi dicek lagi sudah terikut atau belum. Ya, selamat belajar untuk UAS. Jadwal UAS sudah ada kan, silahkan dipersiapkan. Materi dari saya ya yang ada di PPT itu semua ya, tidak akan melenceng dari sana. Ya, oke, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.